Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rustiaranti dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 202301010277. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Baik, presentasi ini itu akan mengulas prinsip-prinsip akuntansi syariah dan standar akuntansi keuangan syariah, PSAK yang relevan, dan itu fokus pada transaksi-transaksi spesifik yang sering dijumpai dalam lembaga keuangan syariah. Ada juga akuntansi transaksi murabahah PSAK 102. Murabahah itu adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, PSAK 102 itu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ini. Ada juga definisinya, yaitu penjualan barang dengan harga yang jual terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Seperti bank membeli aset, bank menjual aset ke nasabah dengan margin, ada juga nasabah membayar secara cicilan. Itu penting untuk mencatat biaya perolehan dan margin keuntungan secara transparan. Terus ada juga yang kedua, yaitu akuntansi transaksi salam dan istisna, PSAK 103 dan PSAK 104. Transaksi salam PSAK 103 dan istisna PSAK 104 itu merupakan bentuk pembiayaan syariah yang unik. Di situ melibatkan jual beli barang di masa depan. Sedangkan salam PSAK 103 itu adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka. Itu umumnya digunakan untuk produk pertanian. Sedangkan yang kedua, istisna PSAK 104. Itu kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati. Dan itu digunakan untuk proyek manufaktur dan konstruksi. Perbedaan utamanya itu terletak pada sifat barang dan proses pembuatannya. Terus yang ketiga ada akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bint tamlik, PSAK 107. Itu mengatur akuntansi sewa menyewa syariah. Ijarah itu adalah akad sewa menyewa murni. Sementara ijarah mutahiyah bint tamlik atau IMBT itu adalah sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Jadi, ijarah murni aset kembali ke pemilik setelah masa sewa berakhir. Itu mirip dengan sewa operasi dalam akuntansi konvensional, penyewa ataupun penyewa membayar sewa. Nah, kepemilikan itu tetap pada pemilik, tidak ada opsi beli. Ijarah mutahiyah bint tamlik ataupun IMBT itu sewa dengan opsi pengalihan kepemilikan aset pada akhir masa sewa. Nah, ini mirip dengan sewa pembiayaan ataupun penyewa membayar sewa. Ada janji pemindahan kepemilikan, aset bisa dibeli atau dihibahkan. Terus yang keempat itu akuntansi dana zakat, infak atau sedekah, PSAK 109. PSAK 109 itu mengatur secara khusus perlakuan akuntansi untuk dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini itu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan dana sosial ini. Terus yang pertama itu zakat. Zakat itu wajib dibagikan kepada 8 golongan penerima, yang dimana itu diakui sebagai pengurangan pendapatan ataupun kewajiban. Ada juga infak ataupun sedekah. Nah, itu sumbangan sukarela yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial dan keagamaan. Nah, itu diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. Terus ada juga yang kelima, akuntansi transaksi asuransi syariah dan sukuk, PSAK 108, PSAK 110. PSAK 108 dan 110 adalah dua standar penting yang mengatur sektor asuransi syariah dan instrumen keuangan syariah modern, yaitu sukuk. Asuransi syariah PSAK 108 itu mengatur pengelolaan risiko berdasarkan prinsip tolong-menolong ataupun ta'awun, dan itu sama-sama saling melindungi.
Terus dana peserta dikelola secara transparan. Prinsip tahun pertama itu dana baru. Ada juga bebas riba dan honorar. Sedangkan suku PSAK 110 bersertifikat investasi yang mempresentasikan kepemilikan atas aset berwujud atau manfaat alternatif obligasi konvensional berbasis aset bagi hasil sesuai syariah. Dan kesimpulannya dari materi tersebut itu tentang tantangan implementasi akuntansi syariah. Implementasi PSAK syariah sangat penting untuk integritas dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Namun di sini ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi, seperti kayak regulasi dan kepatuhan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi yang terus berkembang dalam edukasi dan sumber daya manusia, yang dimana itu meningkatkan pemahaman dan ketersediaan akuntansi syariah yang kompeten, ataupun menginovasi produk, mengembangkan produk keuangan syariah yang inovatif sambil tetap menjaga kepatuhan syariah dengan terus beradaptasi dan berinovasi. Nah, akuntansi syariah itu akan terus berkembang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.